Emang menurutku semuanya tuh soal mindset kan Mas, Iya ya kan betul. bener. Kalau kalau kita mau ngelihat sesuatu itu emang dari sisi, misalnya orang berbuat salah gitu ya. Kalau Hmm. kita mau langsung ingat-ingat salahnya terus gitu ya, Hmm. kita nge-mindset kalau orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah, Iya. terus menerus kayak gitu, Hmm. kita akan berpikir bahwa orang itu sejelek itu karena dia Hmm. berbuat salah. Ini tadi COC ya. Iya, Apa Class of Class of Champion. Champion. Keren loh itu, keren Iya, keren keren keren. banget. Karena aku ngelihat itu bukan orang-orang biasa. Dan di situ itu kayak pemikiran mereka itu hampir mirip komputer yang dia itu langsung apa namanya tek 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 Heeh. gitu. Bahkan aku kemarin sempat lihat itu bahwasanya mereka itu diminta untuk membaca barcode dan dengan inisial apa gitu. Secanggih itu otak mereka gitu loh. Wah Heeh. keren nih ya kan. Oke guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati. semuanya, semua bentuk hati. Semua bentuk love. Aku, Semua yang berkaitan dengan hati harus hati-hati. ya bener, Iya kan? ya bener Iya lagi. dong. Iya Oke. dong. BTW sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya guys. Apa Aku tuh? lagi batuk, pilek. Jadi maaf kalau suaranya agak bindeng atau kurang enak buat didengar. Terus nanti kalau misalnya pas tengah-tengah video aku batuk-batuk, mohon dimaafkan karena emang lagi flu dan Oke. batuk. Udah dimaafkan Oke. kok, Chef. Udah ada. Aku gak minta maaf ke Mas Febian. Aku minta maaf ke teman-teman sobat Relung Hati. Ngapain Kayak minta yang maaf? dilihat itu mukamu deh. Masa sih? Iya. Tapi suaraku juga enak kan guys. Ya ini gara-gara equipment kita memang bagus. Jadi suara yang kayak gimana pun jadi bisa bagus. Udah lah Mas, gak usah malu mengakui suaraku. Ada racun tikus nggak guys? Nggak. Kita hari ini mau bahas apa, Chef? Kita udah lama banget nggak syuting di sini. Kita udah lama. Nyamuknya banyak banget anjir. Karena ada Mas Febian belum mandi ya guys, maaf ya. Lu juga belum. Lu juga belum. Ini kayaknya lama nggak kita tidur sini. Kita harus tidur sini. Mas Febian aja, aku mau males tidur sini. Iya nggak sama kamu juga saya. Ya Masa tahu iya maksudku, tidur sini sama maksudku kamu? aku yang tidur sini itu aku nggak mau gitu loh. Jadi Mas Febian aja yang tidur sini. Ya aku tahu sih kan kamu penakut. Emang ada Apa cewek yang berani banyak enggak, aku nggak banyak bilang gitu. apa? Emang ada orang yang nggak takut digigit nyamuk? Eh, eh, Enggak sih. Enggak sih. Oke oke oke. Jadi hari ini kita mau bahas ini sih guys. Apa? Em, kan sekarang itu emang zamannya sosial media kan Mas. Iya dong. Semua orang Makanya itu kita bikin apa namanya brand sosial media. benar, dan kayak semua orang itu gampang banget buat terkenal, gampang Oke. banget buat viral gitu. Tapi di sisi lain juga mereka gampang banget buat down ketika mereka ketahuan membuat satu kesalahan aja gitu. Oh gitu. Jadi kayak mudah terbit dan mudah redup ya. Bener. Jadi kayak matahari. Pagi terbit, sore udah tenggelam. Kayak gitu. Iya. Iya kan Maksudnya mudah tiap banget hari kan? tuh siklusnya tuh kayak gitu gitu Iya, loh, ya nggak kan? nggak kayak zaman dulu yang dia itu apa namanya Artis tuh memang sedikit ya gitu. sedikit dan mereka melalui proses yang sangat susah dan payah. Bener. Dan sekarang tuh sebenarnya kayak kata artis itu tidak, kalau dulu kan artis itu pasti yang main film, main sinetron Hmm. gitu kan. Sekarang kayak ibaratnya ada artis TikTok, Ya ada selebgram. selebgram, kayak banyak Hmm. jenis-jenis artis di zaman sekarang Iya. ini gitu loh. Dan mudah banget buat viral dan juga terkenal Lah gitu. ya itu tadi kan kayak yang Iya. aku bilang. Nah sebenarnya tapi menurutku ya sebenarnya kalau orang berbuat kesalahan Hmm. terus tiba-tiba langsung dijudge itu tuh sebenarnya nggak cuman di sosial media aja nggak sih, di kehidupan sehari-hari itu juga sebenarnya kayak gitu nggak sih Mas? Oke, betul. Iya kan kayak Jadi kayak 1000 kebaikanmu akan kalah dengan satu kesalahan kamu. bener. Luar Bener. biasa. Kayak bedanya adalah ketika kalian ada sebagai influencer, sebagai selebgram, sebagai artis, itu tuh lebih banyak yang nggak suka, makanya lebih Cepat. hancurnya tuh juga hancur banget gitu loh. Karena Hmm. mungkin orang-orang yang selama ini nggak suka tuh udah mencari-cari waktu ketika Iya. dia membuat kesalahan. Jadi gitu. cari momen yang tepat Bener. pada saat tepat langsung Udah, bener dihancurin. di double kill. Bener. Kalau manusia biasa kan siapa sih yang nggak suka, paling ya dikit, orangnya dikit gitu loh yang nggak suka ya, nggak sebanyak kayak influencer, artis Karena gitu. mereka dipublish.
Iya Ya kalau kita kan banget, sebagai orang yang biasa mungkin lingkup kita aja yang tahu. bener Ya kan bener. kalau mereka kan lingkup publish. Tapi ya sedikit banyak apa namanya? Seperti pembahasan kemarin, ganteng cantik itu pengaruh juga pada saat pada posisi itu gitu. Paham gak sih? Bisa jadi juga ya, Iya kan? mungkin ya, heeh, Ya bener. kalau misalkan dia yang melakukan kesalahan cantik atau ganteng atau dia yang kaya atau apa, kayaknya yang hujat juga mikir-mikir gitu loh. Oh iya ini juga kayak kemarin Hmm. lagi mungkin Apa tuh? aku mungkin agak mau bawa gender ya karena ini juga Ah, lagi rame diomongin. apa tuh? Kayak kemarin akhir-akhir ini kan lagi rame tuh Clash of Champion ya guys ya, Ya, yang Clash of eventnya, Champion iya, COC. eventnya Ruang Guru itu kan. Iya, ngeri sih, ngeri Nah itu. itu Kayak kan orang-orang cerdas-cerdas banget bener, kayak gitu. Langsung tek 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 pemikirannya itu kayak wow gitu kan. bener kayak event itu kan juga sebenarnya dibuat, acara itu dibuat untuk memotivasi kita biar lebih semangat belajar Betul betul gitu-gitu betul. kan, menginspirasi gitu-gitu. Hmm. Tapi ketika para pemain-pemain di sana itu terkenal ya kan guys, Hmm. terus membuat kesalahan itu, Hmm. wah yang ngujat itu kayak banyak banget gitu loh mas. Contoh yang gimana nih? Nah, Contohnya kayak gimana nah nih? itu pun juga menjadi permasalahan adalah ketika gini, yang membuat kesalahan itu, kalau yang membuat kesalahan cewek itu Hmm. ngujatnya makin parah banget. Bahkan ada yang sampai ngapus saluran WA channelnya, Saluran WA channel itu gimana saluran, tuh? kan sekarang tuh ada namanya saluran Iya ya, tahu tahu. channel Heeh. WhatsApp itu Nah, itu kan. fungsinya buat apa sih? Aku juga bingung fungsinya buat apa tuh? Sama kayak yang di Instagram tuh ada kan, yang kayak artis tuh bisa eh Berlangganan. ya tapi nggak yang bayar, yang Heeh. kayak DM itu loh, Kayak DM. ada lah Oh iya iya pokoknya. iya, tahu 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 kayak grup kan? gitu kan. Iya, Grup nah, saluran kayak gitu. ya sama kayak Hmm. di WA tuh sama gitu. Hmm. Nah, ada salah satu case itu yang Hmm. sampai ngapus aplikasi Instagram karena dia kayak Hmm. trauma banget. Karena Hmm. Dia jadi emang melakukan kesalahan apa sih? Aku pengen tahu. sebenarnya dia tuh nggak salah. Jadi tuh gini, dia tuh sekelompok sama salah satu cowok yang menjadi idola banyak orang. Oke. Ya karena ganteng, karena pinter juga, ya Udah kan. ganteng, pinter, double kill ya. Ya kan. Hmm. Terus Pengen punya kayak gitu nggak, Chef? pastinya. Terus suatu ketika itu ada yang nge-DM si cewek ini. Gimana tuh? Si cewek ini, "Kak, gimana sih baunya si cowok itu?" gitu. Hmm. Nah, terus dia dan masih Dan banyak DM-DM yang lain sebenarnya. Tapi yang hmm. waktu itu yang dibahas sama dia adalah yang itu. Dia bilang kayak, "Guys, stop tanya-tanya soal case lain ke aku ya." Intinya kayak gitu-gitulah. Terus Karena aku agak lupa sih detailnya dia bilang apa. Pokoknya dia salah satunya bilang itu. terus kemudian Malah gimana? malah pada dihujat sama fans-fans si cowok itu dan yang lainnya gitu loh, kayak apa sih cuma ditanya gitu doang aja Udah kamu nggak mau. berlebihan, speak up-nya tuh berlebihan Oh gitu-gitu gitu, terlalu loh. lebay gitu ya kayaknya ya. Terus Pendapatnya kayak terlalu lebay gitu untuk nanggepin sesuatu hal yang itu kayaknya sepele gitu kan. iya, tapi kan kita kan nggak tahu ya apa yang dirasain orang itu dan Oke. sebanyak apa chat yang masuk ke dia, Oke ya oke, kan karena bisa dia aja, deket ya. heeh, Hmm. bisa aja kan disgusting banget kan, ngeganggu banget si Kas itu. Jadi dia sampai dihujat, sampai ngapus aplikasi Instagramnya, sampai Terus? ngapus saluran WA-nya, sampai ngapus channel WA-nya itu. Pokoknya sampai dia tuh hiatus lah, vakum lah, menghilang gitu loh. Oke. Nah terus ada lagi cewek lain yang membuat kesalahan karena menyebut, jadi Ah. ngatain temennya, kamu tuh gitu lah gitu. Jadi kayak dia itu apa namanya menyamakan gitu ya sama yang keterbelakangan. Nah iya, dan kebetulan Itu. dia sedang kuliah kedokteran, jadi Wih. makin dihujat, kayak dihujatnya tuh parah banget gitu. Tapi ketika ada case cowok yang membuat kesalahan tuh nggak sedihujat itu gitu loh. Oh Jadi gitu. kayak Jadi cowok lebih aman gitu maksudmu? Atau gimana nih? mungkin sekarang aku lebih menyayangkan kalau sekarang tuh semakin jarang orang yang namanya woman support woman. Ah, jadi nggak ada yang support gitu dia. Jadi kayak aku bukannya mengeklaim wanita-wanita di luar sana, dan aku bukannya sebagai salah satu yang tidak woman support woman ya. Cuman ini mungkin bisa jadi karena salah satunya kan Indonesia adalah salah satu negara yang fatherless. Fatherless. Oke. Kehilangan peran ayah. Negara yang paling banyak kehilangan peran ayah. Oke, and then? Ya kan. Nah, mungkin dari situ menimbulkan bahwa banyak anak-anak perempuan tuh yang
Ah, attachment terhadap laki-laki, ya ya ya. ya kan? Jadi Makanya lebih lebih kayak memilih membela laki-laki kayak gitu. Gara-gara lebih kan attachment kayak apa ya? lebih membutuhkan sosok Oh ya ya ya, laki-laki, I know. ya I know. kan? Jadi Karena kayak mungkin cewek juga udah banyak menurut dia. dan kayak dia karena dia punya sisi fatherless juga mungkin Betul loh betul ya, ini betul. mungkin menurutku ya. Jadi Hmm. kenapa kok sekarang tuh menurutku banyak cewek-cewek itu yang punya attachment isu punya yang kayak ke cowok tuh sampai yang gitu-gitu loh. Semembela itu, Heeh, sefanatis itu. kayak gitunya gitu loh. Jadi kayak Hmm. mungkin salah satunya faktornya itu. Oke. Mungkin. Bisa jadi. Nah, terkait masalah itu sebenarnya yang menjadi titik pembahasannya itu apa sih, Chef? Aku termasuk orang yang juga juga tahu lah apa namanya? Tadi COC ya. Iya, Apa Class of Clash of Champion. Champion. Heeh. Keren loh itu, keren Iya, keren keren keren. banget. Karena aku ngelihat itu bukan orang-orang biasa. Dan di situ itu kayak pemikiran mereka itu hampir mirip komputer yang dia itu langsung apa namanya tek 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 Heeh. gitu. Bahkan aku kemarin sempat lihat itu bahwasanya mereka itu diminta untuk membaca barcode dan dengan inisial apa gitu. Secanggih itu otak mereka gitu loh. Wah, Heeh. keren nih ya kan. Di Heeh. zamanku belum ada nih kayak gitu. Mungkin di zamanku itu yang dulu itu pernah ada acara itu kayak ini loh. Tebak tebak apa namanya? Kita tebak kata atau huruf yang ini. Ya ya Iya, ya. mendekati ya Indonesia enggak. Pintar, Ya Indonesia Indonesia Pintar. Pintar. Terus Ya, heeh. apa namanya? Dulu ada namanya apa ya? Aku lupa yang dulu ada burung hantu itu loh. Maskotnya burung hantu. Lupa aku. Apa? Aku juga, aku kayaknya pernah Pernah tahu tahu ya, kan? tapi Pernah tahu aku kan? ya agak Itu lupa. juga hitung-hitungan juga Heeh. sama apa namanya? Kelas apa ya itu dulu itu ada matematikanya yang dia itu orang-orang Simpoa semua. Jadi dia itu ngitungnya cuma gini cepet banget kayak gitu. Hmm. Nah, ini udah lebih canggih lagi dan sosial media pada saat sekarang kan lebih lebih cepat nih. Jadi apa Hmm. yang lagi nge-boom dia langsung cepat juga keluar. Bener, Kan? bener. Kayak gitu. Dan orang-orang di situ itu bukan orang-orang yang biasa, termasuk orang-orang pilihan dari sekian banyak apa namanya? Siswa-siswi di Indonesia yang pinter-pinter ya kan, yang punya Heeh. prestasi dan lain sebagainya, prestasi akademik ya ini kalau kita Iya. bilang, bukan non akademik. Kalau non Iya. akademik banyak banget Indonesia juga punya, tapi ini yang akademik yang at least aku ngelihatnya itu orang-orang apa anak-anak yang luar biasa, yang dia itu mungkin ya aku ngomong IQ-nya di atas rata-rata, Iya, emang sih. ya kan? Iya, heeh. Hmm, Ada yang pernah ngungkap kalau IQ-nya tuh sampai 150-an. ya Itu kan udah tinggi. super Kalau banget ya. IQ-mu berapa, Chef? Aku nggak pernah cek sih, Mas. Aku juga pengen ngecek. Besok kita coba cek lah. IQ Aku kita juga sebenarnya berapa ya? penasaran Ya sih aku sebenarnya. juga Aku penasaran. cuman pernah ngecek-ngecek tuh asal-asal di Google kayak ya Hmm, kayak gitu-gitu kan. Ya hmm. lagi gabut terus iseng aja nyoba cek-cek Oh, gitu MBTI, cek apa IQ di Google iya gitu-gitu. ya. Itu pun Aku aku dulu aku pernah, udah Chef. udah lupa. Itu Hmm. pun aku udah lupa kayak apa ya hasilnya, aku udah lupa. Aku dulu pernah sih, Chef, kayak gitu. Hmm. Ngecek kayak gitu. Tapi kan kamu tadi ngecek di Kodam juga. Kamu ngecek Kodam juga nggak? Kalau Kodammu ngecek kodam apa? udah sering. Aku pernah ngecek kodamku ada tutup toples. Dan gak nyambung banget ya kan. Tapi kan Kodammu itu Brawijaya, tentara. Tapi Aku gimana? menurut Mas Eben ya, Hmm. yang pernah kuliah di psikologi gitu. Hmm. eh, Kenapa sih kenapa manusia itu emang selalu kayak gitu, selalu setelah melihat satu kesalahan itu mereka lebih cenderung melupakan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang pernah orang lakukan gitu. Ah, ini jawabku dari segi psikolog atau segi orang-orang di luar sana? Kalau Karena aku tanyanya tadi dari segi sebagai Mas yang pernah psikolog belajar ya. psikologi. Oke Heeh. oke. Kalau misalkan seperti itu, orang itu mudah mengingat sesuatu hal yang buruk daripada hal yang baik, Oh. ya. Tapi tentatif sih, relatif, ya. Contoh gini nih, apa namanya? Kita kita lihat dari ini yang dari pengalamanku ya. Contoh misalkan kita melakukan 10 kebaikan, 20 kebaikan, 50 kebaikan, diapresiasinya berapa? Contoh nih. Mungkin satu dua Ya, satu dua, ya kan. atau Contoh nih. bahkan nggak sama sekali malah kadang. Nah, betul. Aku dulu dosenku pernah nulis di papan tulis itu gini, contoh Chef. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 10 kali 2 sama dengan 20, dan 30 kali 2 sama dengan 60. Bener semua nih. Pada saat yang terakhir 9 kali 7 dia nulisnya salah. Atau 9 kali 9 kan 81, dia nulisnya 78. Dari semuanya itu
muridnya, mahasiswanya itu nggak ada yang ngasih apresiasi. Tapi pada saat salah langsung dia, salah, itu salah Pak, itu salah," kayak dilangsung hujat, ya kan. Jadi notice kan apa yang aku Iya. maksud tadi. Aku pernah juga berpikir kayak gitu. Kenapa orang orang itu lebih notice kesalahan daripada itu? Karena ya itu tadi, secara tidak langsung alam bawah sadar manusia itu lebih notice sesuatu hal keburukan seseorang daripada sesuatu hal kebaikan, Mmm, gitu. dan mungkin juga bisa ada orang yang bilang kalau, Apa? lebih gampang ngajarin daripada ngelakuin, Ya, bisa lebih jadi kayak gitu. lebih gampang ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri sendiri. Nah, terkadang, apa namanya, ini, semut di kejauhan aja dia bisa tahu, tapi gajah di pelupuk mata juga dia nggak akan kelihatan. Bener, kayak kayak kadang kita ini megang HP kita bisa lupa di mana ya HP kita Nah gitu. kayak gitu. Tapi kita bisa tahu kalau di situ tuh ada batu, ada Mmm, toples ibaratnya kayak gitu. Tapi mhm. kita lupa kalau HP ini di tangan kita gitu loh. Kan sering kan orang kayak gitu. Ya mungkin emang manusia kali ya. Ya memang aku nggak nyalain sih karena itu sudut pandang Chef. Tapi Mhm, kepada saat kita, ditanamkan dari diri kita sejak dini, mhm, kita harus selalu mengingat dan berterima kasih. Contohlah hal kecil aja kalau kita diberikan sesuatu kita ucapkan terima kasih pada seseorang itu. Dan kalau misalkan kita butuh bantuan kita minta tolong. Kata-kata mmm, dulu kayak gitu. Sesuatu kayak gitu nanti ya lambat laun menumbuhkan pada apa namanya cara berpikir kita dan juga kalau aku ngomong sih apa namanya ya, sudut pandang kita jauh lebih menghargai sesuatu kebaikan daripada sebuah keburukan. bener. Three magic words kan. Mmm, Maaf, tolong, dan makasih. iya, terima Maaf, kasih, tolong, maaf, dan dan terima tolong. Iya kasih. Bener. betul, bisa dibolak-balik lah. Dan Three satu hal magic lagi sih, words. kenapa, kadang sering nge-judge kayak gitu dan lain sebagainya, aku sih, eee, tidak tidak apa ya, tidak menyalahkan itu semua karena memang kebanyakan manusia, bukan manusia sih, semua orang memang lebih lebih peka lebih peka tentang kesalahan seseorang. Daripada mengingat sesuatu kebaikannya, Mmm, seriously, itu seriously. Nah, makanya aku sendiri kalau misalkan ada seseorang yang salah atau apa, ataupun apa, aku selalu, memikirkan positifnya yaitu setiap manusia memiliki sisi buruknya dan setiap manusia memiliki sisi kebaikannya. At least aku ngelihat dia pada sisi yang buruk, berarti aku pas ketemu dia pada sisi yang buruk. Aku belum menemukan dia pas dia nolong aku atau dia pada saat sesuatu hal yang baik, kayak gitu sih, Chef. tapi emang menurutku semuanya tuh soal mindset kan, Mas, Iya ya kan, betul, bener. Kalau kalau kita mau ngelihat sesuatu itu emang dari sisi misalnya orang berbuat salah gitu ya, kalau mmm, kita mau langsung ingat-ingat salahnya terus gitu ya, mhm, kita nge-mindset kalau orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah, iya, terus-terus menerus kayak gitu, mhm, kita akan berpikir bahwa orang itu sejelek itu karena dia mhm, berbuat salah. Tapi kalau kita nge-mindset, "Oh iya, dia pernah berbuat baik ini ya sama aku," gitu. mhm. "Oh iya, ternyata dia lebih banyak berbuat baiknya ke aku daripada berbuat salahnya," gitu loh. Hmm, Itu kan itu mindset, betul kepikiran betul. kita, bagaimana cara kita mengendalikan, mengontrol pikiran kita untuk berpikir hal yang baik, berpikir Iya. hal yang positif. Dan pada saat kamu memikirkan dia itu buruk buruk buruk, suatu saat dia apa namanya, berbuat baik pun kamu nggak akan sadar bahwasanya dia itu sebenarnya berbuat baik. Hmm, Contoh dia mau ngingetin kamu, "Oh, kamu jangan lewat sini nih, hmm, di sini bahaya," dan lain sebagainya. Wah, dia pasti, cuma ngerjain aku, dia apa namanya, buat aku lebih jauh dan lain sebagainya. Mindset-mu kayak gitu karena dia sudah kamu cap dia itu buruk gitu. hmm. Apa namanya, kalau kita udah mandang seseorang buruk itu jarang sekali kita bisa melihat sisi baiknya dia. Oke, berarti mungkin juga note juga buat orang-orang jangan Mhm, terlalu jangan malah lebih banyak berbuat buruk daripada berbuat baiknya. Karena kalau orang terlalu banyak berbuat buruk kan juga pasti kita sebagai manusia juga wajar trust issue gitu. Orang mhm, berbuat buruk sedikit aja kita udah susah buat percaya, apalagi iya betul, lebih banyak berbuat buruknya. Kita kan akan makin susah percaya. Kayak mhm, eh yang pernah nonton kartun Upin Ipin kayak yang iya, serigala, serigala mana? mmm, Itu kan dia bohong kan. Dia bohong, bohong terus pas beneran ada serigala akhirnya nggak ada nggak yang ada respon sama nolong, sekali, heeh, heeh, karena orang betul, udah nggak percaya gitu. Jadi ya. ya teruslah berbuat kebaikan. Tapi kalau misalkan di, Indonesia pun baik terus itu juga juga kasihan, karena kadang dimanfaatin. Iya juga sih, bener. Ya, Jadi kalau menurutku sih aku ngomongnya gini, ya sesuaikan sama porsi kamu dan apa namanya, jadilah diri kamu sendiri. bener. Entah orang mau menilai kamu buruk atau baik pasti ada sisi baiknya di diri kamu. Yang, yang penting sih menurutku bukan bukan hanya kacamata dari manusia ya. Mm, Ya kan? Karena apa namanya, manusia itu kan kayak kata kamu yang dinamis, setiap kali mm, apa namanya, momen atau seiring waktu dia bisa berubah. mm, mm. Seorang yang baik suatu saat juga
pernah melakukan kesalahan, tapi Bener seorang bener. yang punya salah suatu saat juga dia siapa tahu dapat hidayah dan dia jauh lebih baik daripada kita. Bener bener Kan kayak banget. gitu. Jadi don't judge anything ya kan. Eh aku sih nggak memikirkan itu semua, yang jelas aku nggak nyalain orang lah intinya gitu. Ben Cukup itu aja sih. Dan aku juga kayak kurang setuju kalau misalnya, "Ah, udahlah jahat terus daripada kamu dijahatin duluan," gitu. Nah, ya aku Karena juga aku kayak gitu. menurutku ketika kamu menjadi orang yang baik, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Betul. Meskipun kadang kamu akan bertemu orang yang jahat, tapi setidaknya kamu akan lebih banyak bertemu orang yang baik daripada orang yang jahat. Betul Tapi sekali. ketika kamu menjadi orang yang jahat, kamu akan lebih banyak bertemu orang yang jahat daripada bertemu orang yang baik, gitu. Jadi sama halnya ketika kalian tidak pernah merasa dicintai. Jangan Nah itu. menghilangkan perasaan cinta kalian meskipun kalian tidak pernah merasa dicintai. Mungkin kalian tuh sebenarnya dicintai, tapi karena kalian itu tidak pernah mencintai diri kalian sendiri, jadi kalian tidak sadar bahwa orang-orang di sekitar kalian tuh mencintai diri kalian gitu. Iya, Jadi betul. paling utama adalah berbuat baik ke diri sendiri, mencintai diri sendiri, baru nanti setelah itu menyebarkan hal-hal positif ke lingkungan, Iya, ke bisa orang-orang jadi kayak gitu. terdekat. Ya, intinya seperti itu sih. Iya Aku benar. udah setuju juga, aku nggak komen apa-apa lagi. Yang jelas Ya ya, karena manusia itu tadi ya kan Mas ya, ya lebih gini gampang Mas. lihat orang, lebih Mm-mm. gampang lihat buruknya Lebih orang lain. lebih mudah menilai seseorang dari sisi buruknya daripada kebaikannya. Gitu. Bener. Ya mungkin buat People judgment. pelajaran influencer dan buat Hmm. kita juga Iya, buat gitu kita kan. juga, pastinya buat aku juga dan lain Iya sebagainya. Yang kan, kita sering berhubungan dengan sosial media ya kan. betul, Bijaklah dalam apa bersosial ya, media bersosial media, mengupload konten dan lain dan sebagainya. juga dalam bersikap juga sih Mas, Betul. nggak hanya di sosial media tapi juga bersikap di kehidupan sehari-hari gitu loh. Betul, betul, betul. Pokoknya tetap aja berbuat baik karena semua hal yang kita lakukan itu pasti apa yang kita tabur akan kita tuai. Iya, betul, betul, betul. Dan satu hal lagi buat teman-teman semua, sebenarnya ada hal lain, yaitu jika kita mungkin tidak suka pada seseorang tersebut, cukup kita skip dan tidak perlu ngikutin dia lagi. At least kalian sudah mengurangi rasa benci kalian itu, daripada kalian harus ngujat dan lain sebagainya, itu malah mengotori tangan kalian. Nambah Ingat dosa juga. iya, ingat, bukan lagi lidah yang lebih kejam daripada pisau, tapi tangan kalian jauh lebih kejam daripada itu semua. Berbijaklah dalam berkomentar, karena kalian tidak tahu apa yang diupload seseorang itu adalah suatu kebahagiaan menurut dia. Ya, jangan pernah merusak kebahagiaan kecil dari orang lain yang mungkin itu kalian anggap sepele. Kalau Simpel itu sebenarnya. nggak suka tinggal di skip gitu aja ya Betul. guys, atau di block gitu aja. Udah gitu aja. Udah nggak usah diikutin, udah dilupakan. Sesimpel itu gitu. Nggak perlu kalian hujat dan lain sebagainya. Toh kalian nggak tahu sebagaimana dia berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Benar. Gitu. Ya kan? Tetap menyebar hal-hal positif ke dunia Betul. gitu loh. Jangan buat diri kalian menjadi toksik ya kan, penuh dengan hal negatif. Udahlah guys, kita berbuat baik aja gitu ya. Entah nanti apa yang akan kita dapat, kita percaya aja pada Tuhan dan diri kita bahwa kalau yang kita tabur pasti kita tuai. Gitu Betul. Oke, udah. Mungkin cukup sampai sini aja segmen hari ini guys. Sampai ketemu lagi di singkat segmen. dan padat ya. Iya, tapi kan seru. Seru Dan insightful lah. Untuk kita semua dan menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Betul, terutama untuk kita sendiri ya, Chef ya. Iya. Dan sebelum ditutup, aku ada kata-kata yang bagus buat teman-teman semua. Setiap kali kita bertemu dengan seorang yang baru, ada dua kemungkinan. Entah kita yang mengubah hidupnya atau dia yang mengubah hidup kita. So, kalau misalkan kalian ketemu dengan orang baru, jangan pernah takut dan kalian bijaklah dalam memilih, karena teman itu adalah circle terdekat kita juga selain keluarga ya. Jadi ada dua pilihan, kalian yang membawa dia ke kalian yang merubah dia atau kalian yang dirubah dia. Setiap pertemuan pasti ada dua pilihan itu. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.